Pada video kali ini kita akan membahas SBS volume 106. Ada beberapa informasi penting dan menarik, mulai dari jenis keadilan yang dimiliki oleh Green Bull dan Fujitora, hingga mekanisme penggunaan cloning buah iblis Meromeronomi, meskipun digunakan oleh Serapim Hancock yang masih rata. Apanya yang rata ya? Dan hal itu ternyata bisa berhubungan dengan Langachitu Kurohige untuk mengambil buah Meromeronomi dari buah Hancock, karena Kurohige bisa saja menggunakan kekuatan buah itu untuk dirinya sendiri. SBS sendiri adalah sesi tanya jawab dari Oda Sensei dan para pembacanya. Seorang pembaca bertanya kepada Oda Sensei seperti ini, antara Shanks dan Backman siapa yang lebih populer di kalangan ciwi-ciwi masa kini? Oda Sensei pun menjawab bahwa Shanks lebih populer di kalangan wanita, tapi Backman lebih suka menggoda wanita karena dia menyukainya. Shanks lebih mirip dengan Luffy ataupun Zoro, sedangkan Backman lebih condong seperti Sanji. Tetapi dia populer di kalangan wanita, dan sedangkan Sanji tidak populer. Selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai pakaian para wanita di Pulau Egghead. Mengapa mereka hanya menggunakan celana dalam saja? Oda Sensei kemudian menjawab, dalam arc Egghead, saya ingin menampilkan desain yang berbeda dari desain modern, dan saya menggunakan pakaian yang jelas menampilkan bokong. Namun, saya menyadari bahwa karena sebelumnya saya belum pernah menggambar celana dalam alias calet, dan saya terkenal tidak bisa menggambar bokong. Jadi, saya secara khusus mempelajari cara menggambar bokong yang semoks. Menjadi sangat menyenangkan, dan bahkan ada lebih banyak gambar dengan sudut bokong yang berbeda. Sangat menyenangkan untuk menggambar hal-hal seperti ini, kata Oda. Selanjutnya terdapat sebuah pertanyaan, mengapa di pangkalan Marine G14 terdapat banyak balon? Oda menjawab, jika pangkalan G14 lokasinya dekat dengan Pulau Egghead, di mana anak-anak akibat korban dari sesar klon tinggal di sana untuk mendapatkan obat setelah diperiksa oleh Dr. Vegapunk. Sebuah pangkalan marinir akan terlihat sedikit menakutkan. Jadi untuk membuat anak-anak merasa aman, wakil Laksamana Doll memerintahkan untuk menambahkan beberapa balon pada pangkalan tersebut. Selain itu, di sini Oda Sensei menjelaskan tentang mekanisme awakening yang digunakan oleh Law, di mana Law menggunakan teknik yang bernama Krum. Nah, arti dari huruf Q itu adalah knife yang berarti pisau. Dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai pisau bedah. Kemudian, Law bisa menghubungkan pedangnya dengan ruang operasi kecil yang dibuat dan dialirkan kepada pedang itu. Jadi secara konsep seperti menggunakan drum kecil yang terkoneksi dengan pedang. Jika pada tingkat biasa, Law menggunakan drum besar dan berada di dalam drum itu untuk mengendalikan yang ada di dalamnya. Namun untuk room kali ini, Law mengendalikan room dari luar karena room yang dibuat itu sangatlah kecil dan hanya bisa memasukkan pedangnya saja. Di SBS ini, Oda sendiri mengatakan bahwa skema kemampuan Law itu memang terdengar rumit, tapi masih dinilai normal olehnya. Kemudian di kolom SBS selanjutnya, ada flashback yang menggambarkan sosok Sentomaru kecil dan juga kisahnya ketika bertemu dengan Dr. Vegapunk. Nah, saat di Pulau Egghead, Sentomaru berani mengkhianati pemerintah dunia dan angkatan laut demi menyelamatkan Dr. Vegapunk. Hal itu tentu menunjukkan ikatan yang sangat kuat di antara mereka berdua. Di SBS volume 106 ini pun terungkap bahwa ketika masih kecil, Sentomaru sering dibully karena dia punya tubuh yang besar seperti pesumo. Kisah Sentomaru kecil itu terjadi di sebuah desa yang bernama Lumberjack. Masa kecil Sentomaru terlihat keras karena di chapter 1069 yang lalu, Vegapunk pun mengatakan bahwa dialah yang membantu Sentomaru saat tidak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, di SBS volume 106 ini dijelaskan bahwa Vegapunk memang mengadopsi Sentomaru. Lalu karena dinilai kuat, Vegapunk pun menjadikannya sebagai bodyguard-nya. Pertanyaan selanjutnya mengenai Green Bull. Dia mengatakan dalam chapter 905 bahwa dia sudah tidak makan selama 3 tahun karena itu menyebalkan.
yang berarti bahwa karena dia memiliki hutan atau pohon dan tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Selama dia mendapatkan nutrisi, dia tidak perlu makanan. Apakah itu benar? Yaps, itu benar, jawab Oda. Kemudian Eiichiro Oda mengungkapkan arti dari keadilan menurut dua admiral yang baru muncul setelah time skip, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull. Sebelum time skip, ada 3 keadilan admiral yang sudah terungkap. Pertama tentu adalah Akainu yang menganut keadilan mutlak atau absolut dan tidak mengenal belas kasihan serta tidak akan memberi ampun kepada siapapun. Lalu untuk Kizaru menetapkan keadilan yang abu-abu atau ambigu. Kemudian yang ketiga mantan Admiral Aokiji, dia menetapkan keadilan yang malas. Aokiji berpendapat bahwa keadilan itu bisa berubah bentuk tergantung dengan siapa yang sedang berpihak. Nah, di SBS kali ini kita mendapatkan 2 keadilan baru, yaitu Fujitora sang penganut keadilan yang terhormat dan Green Bull sang penganut keadilan yang mematikan. Fujitora terlihat memandang keadilan itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus tetap menjunjung tinggi suatu kehormatan. Sedangkan untuk Green Bull mungkin suka menghukum mati orang-orang yang menentang angkatan laut atau pemerintah dunia. Hal itu bisa kita lihat dari niatnya untuk mengeksekusi Luffy ketika datang ke negeri Wano Kuni. Selanjutnya Oda menjelaskan jika seluruh CP9 yang sekarang menjadi bagian dari CP0 dan mereka yang menggunakan topeng adalah anggota yang sangat kuat seperti Lucy, Kaku, dan Stacy. Kemudian Oda Sensei menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nami ketika menendang Robushi yang tertidur akibat gigitan Stacy. Pada adegan ini menurut Eiichiro Oda, apa yang Nami katakan kepada Robushi terdengar seperti ini. Kamu tidak begitu pintar sekarang, Tuan. Aku yang jadi bosnya ketika itu terkait dengan penyiksaan Robin di Enies Lobby. Oda Sensei kemudian menggambarkan bentuk manusia dari Trisula milik Katakuri dan pedang milik Lau. Karena kalian sangat ingin tahu Trisula Mogura Katakuri dan pedang Kikoku jika mereka hidup. Dan ini dia gambarnya. Selanjutnya ada yang bertanya mengenai bagaimana bentuk rupa dari Brook di 20 dan 40 tahun ke depan. Dan Oda Sensei pun memberikan gambarnya. Ternyata bentuknya sama saja. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Odachi, tolong beri kami peringkat. Siapa yang paling kuat untuk minum di antara kru topi jerami? Sebelumnya telah dikatakan jika Zoro dan Nami bisa minum sangat banyak. Tapi bagaimana dengan kru yang lainnya? Oda kemudian mengurutkan peringkat siapa yang paling kuat untuk minum. Pertama ada Jinbei, kedua Zoro, ketiga Nami, keempat Franky, kelima Sanji, keenam Robin, ketujuh Brook, kedelapan Usopp, kesembilan Luffy, dan terakhir Chopper. Selanjutnya ada hal yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai kemampuan Mero-Mero Nomi. Buah iblis ini memungkinkan berbagai serangan menggunakan emosi, cinta, nafsu, atau pemujaan untuk mengubah lawannya menjadi batu. Dan kita tahu kemampuan ini dimiliki oleh buah Hancock. Dia bisa mengubah lawan-lawannya menjadi batu ketika mereka terpesona dengan kecantikannya. Dan orang yang tidak terpesona atau bisa mengalihkan emosi dirinya tidak akan terkena efek tersebut. Sebagai contoh, orang yang tidak terpesona oleh buah Hancock, tentu saja siapa lagi kalau bukan Monkey D. Luffy, yang berulang kali menggagalkan upaya Hancock untuk membuatnya menjadi batu. Kemudian orang yang bisa mengalihkan emosinya adalah Wakil Admiral Momonga. Ia harus melukai tangannya sendiri agar teralihkan dengan rasa sakit. Nah, berdasarkan pengertian awal itu, para fans mengira jika orang yang menjadi batu karena melihat Hancock kecil, dan itu hanyalah orang yang mempunyai kelainan. Mungkin bisa disebut juga dengan pedofil kali ya. Karena logikanya Hancock kecil yang masih rata itu, oh jadi yang masih rata itu opainya beda, kan beda sama Hancock yang gede. Karena logikanya Hancock kecil tidak bisa menimbulkan efek cinta ataupun nafsu kepada manusia normal yang suka pada orang dewasa. Dan akhirnya di SBS ini Oda Sensei memberikan klarifikasi mengapa orang-orang dewasa bisa jadi batu karena Hancock kecil. Hal itu bukan karena emosi, nafsu, ataupun cinta, tetapi lebih kepada perasaan lucu atau bisa juga dikatakan gemes kali ya, kepada anak kecil yang imut.
Berarti efek Meromeronomi itu bisa berubah sesuai dengan emosi atau perasaan yang ditimbulkan saat melihat penggunanya. Sepertinya ini bisa menjadi jawaban mengapa Kurohige mengincar Meromeronomi. Dan itu tentu bukan perasaan cinta, nafsu, lucu, dan imut yang akan muncul saat melihat sosok Kurohige. Namun bisa juga perasaan takut ataupun benci, dan mungkin juga perasaan marah yang akan dirasakannya saat melihat Yonko kegelapan ini. Nah, hal ini berarti orang yang menggunakan emosinya untuk bertarung melawan Kurohige, maka akan terkena efek dari buah iblis Meromeronomi. Nah, jika hal itu benar, maka sosok dari Sangatnika memanglah sosok yang sangat pantas untuk melawan Kurohige. Jika diperhatikan saat Luffy dalam wujud Sangatnikanya, dia seperti tidak menggunakan emosinya dan justru selalu tertawa saat bertarung. Bahkan teknik-teknik yang digunakan dalam bentuk Sangatnikanya terkadang mengundang tawa dari orang-orang yang melihatnya. Oke, mungkin itu aja pembahasan di video kali ini tentang informasi penting di SBS volume 106. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.